Kalau saya tetap, karena masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi sebagai seniman itu tugasnya berkarya, bukan bikin apa-apa. Kita berkarya mau laku mau enggak ya itu urusan sebagai seniman. Kalau seniman punya risiko. Kalau masuk ini di sini jadi harus berani lapar. Satu, berani lapar. Kedua, masuk kanan keluar kiri. Kalau mau jadi seniman sini. Kalau nggak mau jadi seniman sini, kalau nggak takut seperti itu, nggak usah jadi seniman. Karena pasar seni sebagai ujung tombak wisata dalam pemerintahan. Jadi sebagai seniman, sebagai ujung tombak pemasukan kas negara. Satu contoh, kenapa seniman itu soalnya nggak diperhatikan. Makanya negara kita morak-marik. Aslinya seorang seniman sebagai ujung tombak wisata. Ya, nama saya Makroni, umur 50 dah, lebih dah. Lahir Desa Wanasari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Bapak sudah berapa lama berkecimpung di dunia seni, Pak? Ya, dari umur 12 tahun sampai sekarang. Sampai begitu sampai tahun sekarang, saya pameran dimanapun, hotel-hotel yang ada di Indonesia semua sudah sama saya. Ya, kisah-kisahnya banyak deh. Sebagai pengrajin, akhirnya begitu saya pameran keluar, itu tatonya yang dari 100 negara lebih itu, sampai saya mendapat kehormatan. Ya dari Malaysia, dari Prancis, tapi dari kehormatan itu nggak saya pikirkan. Yang penting saya berkarya, bagaimana cita-cita saya supaya berhasil. Nah ini baru kesampaian. Kenapa? Di dalam pendidikan tentang seni rupa atau di bidang kerajinan, ini karya saya nggak ada. Saya berpikir sendiri. Jadi saya nguasain 2.500 ikatan tali. Makanya saya pameran di Jerman tahun 96. Dapat kehormatan doktor. Nah itu, tapi dokter itu nggak saya pikirkan. Buat apa gelar seperti itu? Tetap saya berkarya terus sampai di mana. Tapi karya saya itu nggak mau menjual sampai ratusan juta. Makanya bagaimana karya saya itu supaya diikutin oleh teman-teman kita sendiri yang ada di Indonesia. Karena negara kita kan negara pertanian. Coba kalau bangsa kita bisa membuat kerajinan seperti ini limbah, kulit sendal. Bisa menjadi uang, apalagi debong pisang. Nah ini kedebong pisang, batang pisang. Nah batang pisang ini kalau kita beli buahnya, satu tandan kan 40.000. Pisangnya kita ambil jadi kuda 4. Kalau kita jual harga 400 kali 4, udah berapa duit? Itu mungkin Indonesia bisa kaya. Makanya saya pengen dari pemuda bangsa kita sendiri yang ada di lingkungan harus kita olah supaya menjadi, nah ini yang disebut ekonomi kreatif. Saya emang cita-cita dari kecil, dari umur 12 tahun pengen jadi seorang penemu. Tapi dari pihak orang tua saya itu nggak boleh, suruhnya kerja. Tapi saya tetap membuat ini. Karena saya dilahirkan di Ancol, bisa saya maju begini karena di Ancol Pasar Seni Jaya Ancol ini. Dengan dulu saya diangkat oleh Pak Ciputra. Nah itu direkturnya adalah Budi Karya Sumadi, sekarang jadi menteri. Nah itu pembinaan dari manajer Pasar Seni dulu. Direktur itu dulu Pak Budi. Nah Pak Ci. Nah ini saya terus kata orang-orang pasar situ sepi. Sepi bukan ininya, karena senimannya nggak ada, pada pulang.
Ya mungkin pas zaman reformasi. Reformasi. Nah itu zaman reformasi itu selama sepi. Tapi zamannya reformasi pasar seni lebih aman sekali karena saya di waktu reformasi saya ada di sini. Jadi pasar seni itu nggak ada gangguan apa-apa. Orang-orang di depan kan lari-lari, pasar seni enjoy. Kenapa? Karena pasar seni itu gabungan dari para suku yang ada di Indonesia adalah dulu ada 27 provinsi. Jadi perwakilan-perwakilan dari putra daerah. Nah, itu ada di sini. Nah, kalau manusianya ada di pasar seni, rumahnya ada di taman mini. Makanya pasar seni disebut Asia Tenggara paling besar. Seniman yang paling banyak di Asia Tenggara adalah pasar seni. Makanya pasar seni bilang heboh, hebat. Dulu namanya Taman Impian, tapi namanya lagi diganti lagi, tahu jadi banyak. Pasar seni tetap pasar seni. Kalau saya merasa bangga itu semua yang ada di lingkungan kita bikin. Jadi saya nggak ada pilih kasih di karya seni. Biar kita jadi kata orang-orang, wah ini yang bagus, ini yang sama aja. Karena karya seni sebuah anak. Kalau kita membuat karya seni ini adalah anak saya. Kasih nama, kasih judul itu, dikasih arti. Oh ini judulnya apa? Oh ini judulnya kuda. Nah ini anak saya. Makanya saya pernah membuat keset sabuk kelapa waktu saya ngajar di Tangerang di penjara. Keset itu diinjek-injek, kata wah karya kamu diinjek-injek. Akhirnya saya nggak bikin keset dari kelapa. Nah itu akhirnya saya bikin seperti ini. Kenapa pasar seni Ancol ini mulai sepi? Ya sepi, ya itu ya jadi satu dari kalangan seniman kita sendiri. Karena kalangan seniman kita sendiri nggak kompak, nggak ngumpul di sini. Kalau kita ngumpul bersatu dengan ada pameran lagi bikin apa pun pasti rame. Karena pasar seni dari wilayah itu kumpul di sini. Yang sebut kumpul di sini di antara seperti suku ya, seperti saya Brebes, ada Kalimantan, ada Sulawesi, terus ada Papua. Dulu ada di sini penuh semua. Nah itu jadi ramenya. Saya tetap, karena masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi sebagai seniman itu tugasnya berkarya, bukan bikin apa-apa. Kita berkarya mau laku mau enggak ya itu urusan sebagai seniman. Kalau seniman punya risiko, kalau masuk ini di sini, jadi harus berani lapar. Satu berani lapar, kedua masuk kanan keluar kiri. Kalau mau jadi seniman sini, kalau nggak mau jadi seniman sini, kalau nggak takut seperti itu, nggak usah jadi seniman. Kayaknya banyak sekali. Karena apa? Sepi, dia takut lapar. Nah itu kenapa takut lapar? Karena karya nggak laku. Nah itu, jadi kita kalau minta pengen maju seorang seniman, kita bukan bikin hanya satu. Dibikin seperti souvenir, karya tetap kayak saya. Saya bikin kerajinan. Kenapa saya bikin kalung? Nah udah gitu bikin lukisan. Karena apa? Untuk demi perut, supaya tapi jangan sampai berkarya sama dengan teman. Nah itu bagi saya itu souvenir. Atau bikin kalung, itu untuk sehari-hari dapur ngebul. Kayak kalau saya tetap begini terus, mati kutu. Karena apa? Kita banyak persaingan dari luar negeri. Seperti ada orang luar negeri masuk. Sekarang kita ngelukis bersama, lukis gunung. Saya kerja bikin tali, pas bikin gunung saya nggak bisa, ya malu. Nah ini yang disebut pasar bebas, makanya kita hadapinnya seperti ini. Karena pasar seni sebagai ujung tombak wisata dalam pemerintahan. Jadi sebagai seniman, sebagai ujung tombak pemasukan kas negara. Satu contoh, kenapa seniman itu soalnya nggak diperhatikan, makanya negara kita morak-marik. Aslinya seorang seniman sebagai ujung tombak wisata. Satu, dalam pemerintahan. Kalau dia nggak menghargai sebagai seniman, satu contoh ya, pemasukan gini ya. Ya satu, ada orang punya laptop, punya kamera, dipoto lukisan jebret. Kan masuk ke internet kan, dilihat di luar negeri. Wow bagus nih, dari Jerman, dari Amerika, dari Perancis. Akhirnya dilihat tuh lukisan, dilihat di internet. Yuk kita ke Indonesia naik pesawat. Yang untung itu bukan seniman, pemerintah sendiri yang untung, bukan seorang seniman. Jadi pemerintah itu harus memikirkan dari kalangan seniman.
Karena seniman itu sebagai background, pemasukan kas. Satu contoh ya, itu tadi. Kalau kita nggak menghargai seniman, pemerintah itu kayaknya gimana ya? Karena satu seniman itu segala-galanya. Satu kita, makanya saya tulis seni atau mati. Kalau mati dikubur, kalau kita berseni itu satu berseni ya, kita orang hidup. Pagi-pagi bangun bawa anduk, kita ke sumur mandi, jebar biru itu sembari itu seni. Begitu habis mandi pakai anduk digosok-gosok, nah itu bersih, itu seni. Begitu mau masuk ke kamar, lihat buka lemari, ada kaos kuning, hijau, merah, putih, pakai yang mana? Nah itu seni. Kehidupan itu kalau nggak ada seni itu mati, hampa. Seperti rumah ya, kita nggak ada seni, nggak ada lemari, nggak ada tempat tidur, kosong, hampa. Tidurnya apa? Di obin. Nah itu yang disebut seni. Pokoknya kalau mengenal seni itu hidupannya luar biasa. Yang penting yes, nah itu. Mungkin tadi pemerintah, untuk masyarakat sendiri apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya untuk masyarakat itu yang ada di lingkungan kita bikin yang seperti alang-alang kek, debong pisang kek, econg gondok kek, apa kulit potongan sendal, yang penting bisa kreatif. Apalagi sekarang zamannya ekonomi kreatif. Apa kayu dipahat juga bisa, itu kreatif juga. Lukisan juga kalau di kanvas dioret-oret juga kreatif juga. Bapak tahu pasar seni Ancol nggak? Belum pernah dengar. Jadi di sini ada pasar seni Ancol. Jadi itu adalah tempat pasar seni yang dimana para seniman ada di sana, memamerkan segala karyanya di sana. Nah, di sana itu kayak ada pameran lukisan, ada pameran patung, ada pameran rajutan dan macamnya. Mau ngasih pesan nggak biar kalau pasar Ancol itu biar kenal ke masyarakat itu kayak gimana?